Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi razaqana fi qulubina mahabbatan lil mu'minin wattiba'an li sayyidil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته بامتثال جميع أوامر واجتناب جميع منهياته. فاتقوا الله أيها العباد، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإنه قد أفلح المؤمنون وقد نجح المتقون وقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang bahagia dan mulia ini kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya semaksimal tenaga yang kita miliki, semaksimal waktu yang kita punyai, sampai kita mampu mencapai derajat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka yang mencapai derajat mulia di hadapan Allah? Adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kaya raya harta bendanya, bukan yang paling bagus nasab dan keturunannya, melainkan atqakum. Walaupun kita dari kalangan yang bernasab biasa-biasa saja, dari golongan orang yang tidak begitu berpunya harta, dari golongan orang yang berprofesi tidak sebagaimana para pejabat yang punya jabatan, asalkan takwa kita diperbaiki dan diperbaiki sehingga kita menjadi atqakum, maka itulah kita yang akan menjadi akramakum indallah, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, ketakwaan seorang hamba Allah tersebut belum lantas dengan mudah dan mulus akan dapat menjadikan kita menjadi akraman nas, orang yang paling mulia, tanpa ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para kekasih Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini
diangkat derajatnya menjadi kekasih-kekasih Allah, pasti mereka yang paling cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia yang ada di alam semesta ini, jika kalian telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian menyatakan aku cinta kepada Allah, ittabi'uni fattabi'uni, ikutilah aku. Rasulullah dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan perihal ini kepada seluruh umat manusia. Baru kemudian setelah umat manusia itu mau mengikuti jejak Rasulullah, Allah akan membalas cintanya kepada orang yang menyatakan cintanya kepada Allah. Tanpa ada pengikutan ittiba kepada Rasulullah, maka orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah sama halnya itu berita hoaks. Sebagaimana berita-berita hoaks yang berseliweran di dunia maya pada akhir zaman ini. Setelah ittabi'uni, orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah betul-betul mau ittiba, mengikuti Rasulullah, mengikuti salatnya Rasulullah, mengikuti perintah-perintah Rasulullah, mengikuti kejujuran Rasulullah, mengikuti sifat dan sikap Rasulullah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada warganya, kepada tetangganya, baru yuhibbukumullahu, Allah akan membalas cintanya. Bukan hanya Rasulullah yang akan membalas cinta orang yang mencintai Allah, akan tapi Allah juga akan membalas cintanya. Jika Allah telah membalas cintanya, maka Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsinya, jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka seluruh makhluk yang ada di langit sana diperintahkan oleh Allah untuk mencintai hamba yang telah dicintai oleh Allah. Wahai seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di angkasa, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah fulan itu. Pimpinan malaikat makhluk yang ada di langit menyampaikan kepada seluruh anak buahnya yang ada di langit agar mereka semua mencintai si fulan yang telah dicintai oleh Allah. Maka setelah itu mereka penduduk langit pun memerintahkan seluruh penduduk bumi, wahai penduduk bumi, sesungguhnya kami penduduk langit yang lebih suci daripada kalian telah diperintahkan oleh Allah untuk mencintai si fulan, karena Allah telah mencintai kepada fulan, maka kami semua yang ada di langit pun mencintai fulan. Maka dari itu kalian seluruh penduduk bumi cintailah fulan ini karena Allah telah mencintainya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah orang mendapatkan cinta Allah, maka hidup orang ini semata-mata setiap gerak seluruh organ tubuhnya, walaupun zahir dan batinnya, semata-mata hanya dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini akan melaksanakan salatnya, akan melaksanakan zakatnya, akan melaksanakan puasanya, akan melaksanakan hajinya, akan melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, akan melaksanakan tugasnya sebagai anggota profesi dimanapun juga, semata-mata bukan diniati karena ingin mendapatkan imbalan duniawi, akan tetapi yang diharapkan adalah imbalan dari Allah berupa ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang betul-betul telah
menemukan cinta sejati antara si dia dengan baginda Nabi, antara si dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga telah mendapatkan balasan cintanya, sehingga orang ini dimanapun dan kapanpun berada, siapapun yang melihat wajahnya akan turut bersenang dan bergembira, tidak pernah setiap gerakannya akan menyakiti orang lain. Jangankan kita manusia, makhluk lain yang tidak berakal pun tidak pernah merasa disakiti. Bahkan seorang wali Allah, mohon maaf nyuwun sewu, saya kalau boleh mencontohkan, dan ini ada dalam fakta, ketika seorang wali Allah, kekasih Allah ini diberikan rezeki amanah berupa sarung sutra, kain sutra, maka dalam mencucinya dan menjemurnya, ketika telah mencuci, memerasnya pun hati-hati. Bukan karena beliau cinta dunia, bukan, karena menjaga kualitas keindahan sarung Samarinda atau sutra yang telah diamanatkan Allah kepadanya, sehingga sarung tersebut bisa awet, tidak mudah beli kembali. Ini kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah orang ini mendapatkan mahabbatullah, Allah pun akan wa yaghfir lakum, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia mendapatkan ampunan dari Allah, maka apalagi yang akan dipinta olehnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melebihi kenikmatan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia pun tidak pernah sama sekali meminta yang lain karena sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal tersebut bisa kita tarik dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak orang yang cinta kepada Allah, yang telah mendapatkan balasan cintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan duniawi, dimanapun dan kapanpun juga pasti orang ini akan mengedepankan orang lain. Tapi kalau masalah urusan akhirat, maka orang ini akan maju duluan. Kalau masalah pengabdian dan pengorbanan, orang ini akan maju terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat Al-Quran tadi yang menyatakan Rasulullah adalah jalan satu-satunya seorang hamba untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan oleh hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, yang beliau pernah menyatakan standar minimal cinta sejati seorang hamba kepada Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna keimanan seorang hamba atau salah satu di antara kalian jika aku di hadapannya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya belum betul-betul lebih dicintai daripada ia mencintai kepada orang tuanya, daripada ia mencintai kepada anaknya, daripada ia mencintai seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Masyarul muslimin, sudah tidak diragukan lagi, hadis ini dipraktekkan oleh banyak para sahabat-sahabat dekat beliau. Bagaimana dalam sejarah yang diantaranya disampaikan oleh Ibnu Hisham dalam sirah nabawiyahnya, ketika baginda Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar berada di rumahnya Sayyidina Ali mau hijrah ke Madinah. Rumah itu dikepung oleh para kafir Quraisy yang ingin membunuh baginda Nabi. Ali bin Abi Thalib yang masih remaja ketika itu diminta Rasulullah untuk mengganti posisinya, tidur di atas tempat tidur beliau. Bayangkan, seorang pemuda diminta untuk menggantikan mati. Secara otomatis para kafir Quraisy sudah mengincar Rasul yang ada di atas tempat tidurnya. Sayyidina Ali diminta untuk menggantikan posisinya. Apa kata Ali? Siap ya Rasul. Ini
salah satu bukti cinta Sayyidina Ali melebihi segalanya, nyawa taruhan dan pengorbanan untuk keselamatan Nabi. Maka setelah dibacakan wa ja'alna min baini aydin saddan wa min khalfi saddan wa syai'an wa hum la yubsirun, Nabi mengambil pasir di sekitar rumahnya, ditiupkan, kemudian ditaburkan, membuat seluruh kafir Quraisy yang mengepung dalam beliau itu tertidur pulas, sehingga Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar bisa lolos dari kepungan itu. Begitu mereka terbangun, yang didapati di dalam rumah adalah Sayyidina Ali. Tapi karena tujuannya Rasulullah, Sayyidina Ali pun tidak disentuh sama sekali. Rasulullah yang meminta, Allah yang melindungi. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dilanjutkan perjalanan Rasulullah karena perjalanan ke kota Madinah masih jauh, sementara pengejaran itu mereka ada berkuda, ada beronta. Rasulullah bersama Abu Bakar jalan kaki, akhirnya menemukan sebuah gua yang kita kenal dengan Gua Thur. Namun kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah luar biasa. Sebelum mereka berdua masuk ke dalam gua yang asing, yang kelihatannya belum pernah dimasuki oleh siapapun juga, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, mengontrol demi keselamatan Rasulullah. Seluruh lubang-lubang yang ada di Gua Thur itu yang diperkirakan itu adalah liang binatang-binatang berbisa, semisal kalajengking ataupun ular, ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar dengan menyobek pakaian yang dipakai. Ada beberapa lubang sudah tertutup oleh kain pakaian Sayyidina Abu Bakar, tinggal satu yang tersisa. Maka setelah selesai dan dibersihkan Gua Thur, baginda Rasul dipersilahkan masuk ke dalam. Dan subhanallah, ankabut, laba-laba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sarang di pintu Gua Thur, sehingga orang luar yang melewati pintu Gua Thur itu mengira tidak mungkin ada manusia yang bisa masuk karena sarang laba-laba masih utuh, tidak robek sama sekali. Ketika baginda Rasul masuk ke dalam Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar, begitu lelahnya baginda Rasul meletakkan kepalanya yang mulia di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Abu Bakar pun memangkunya dengan penuh kesopanan dan akhlakul karimah. Namun kakinya, tumitnya itu yang satunya dipakai menyembal satu lubang yang masih tersisa belum ditutup oleh kainnya. Apa yang terjadi? Rasulullah tertidur dengan pulasnya. Sayyidina Abu Bakar kemudian merasakan kakinya ada yang mengingat, ada yang menggigit. Suatu riwayat ada menyatakan digigit ular berbisa. Riwayat lain yang lebih kuat dikatakan digigit seekor kalajengking. Saking sakitnya, Abu Bakar tidak membangunkan Rasulullah, menahan rasa sakit sampai berbesmili air dari mata indahnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tanpa sengaja air mata menetesi wajah Rasulullah yang kemudian beliau bangun menangis, menahan rasa sakit yang luar biasa karena digigit binatang berbisa demi menjaga kenyamanan Rasulullah. Inilah sahabat tercinta, cintanya luar biasa, mengorbankan nyawanya demi keselamatan Rasulullah, mengorbankan nyawanya demi kenyamanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah penerapan hadis, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidak peduli keselamatan Abu Bakar, begitu bangun, kenapa kamu Abu Bakar? Tidak apa-apa. Kemudian dipaksa, kenapa kamu kok menangis? Baru Abu Bakar bercerita kalau kakinya digigit hewan berbisa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika kita betul-betul menyatakan cinta kita kepada Rasulullah, sudah sebatas manakah pengorbanan kita oleh Rasulullah? Jika kita menyatakan diri kita cinta kepada Rasulullah, sebatas manakah kejujuran kita dalam mengemban amanat, dalam berniaga, dalam menyampaikan, dalam berdagang. Jika kita betul-betul menyatakan cinta kepada Rasulullah, sebatas manakah kita mengikuti jejak-jejak beliau dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kadang kita sering terjebak dengan mengatakan cinta kita kepada Rasulullah hanya sebatas sanjungan,
pujian, pujaan, sebatas lisan semata. Namun hakikat cinta sejati tidaklah cukup menyatakan cinta dengan lisan tanpa bukti perbuatan yang nyata. Apa bukti perbuatan yang nyata? Salat yang merupakan pesan terakhir bagi Rasul dan merupakan barometer amal seluruh amal umat manusia kelak di peradilan akhirat. Ayo kita jaga, tegakkan, bukan hanya sekedar dikerjakan. Kalau bahasanya kerjakanlah sholat, maka perintahnya cukup dikerjakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Akan tetapi Allah menggunakan kalimat iqamatus sholat, menegakkan sholat. Bagaimana mungkin sholat itu bisa dikatakan tegak akan dilihat oleh orang lain ketika sholat itu dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah atau di tempat-tempat yang sepi? Maka selama kita belum menjalankan sholat itu dengan berjamaah, maka kita belum tergolong orang-orang yang yuqimunas sholat, walaupun sudah gugur kewajiban kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ayo kita ramaikan masjid tercinta ini dengan bersemangat melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah, terutama sholat subuh dan isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar bisa betul-betul mewujudkan dan menunjukkan rasa cinta kita bukan hanya sebatas lisan, tapi dibuktikan nyata dengan perbuatan, dengan meningkatkan kualitas sholat kita, kualitas bacaan sholawat kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat menjemput kita, sehingga kita akan diberikan rizki akhir hayat berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi dhawid darajatil ula salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumi liqa'i kulli 'abdin rabbahul maula. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah fattaqullaha fa innahu qad fazal muttaqun wa'lamu anna allaha qad qala fil qur'anil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita wa barakta wa karramta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir ashabi Rasulillah ajmain khususan al-mutammimin 'ashara al-mubasysyirin bil jannah radhiyallahu anna ma'am ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا المسلمين الذين أصابتهم مصيبة في المهد الإسلامي الخازن سيدرجة يا الله. اللهم اغفر لموتاهم وسهل لأهلهم جميع أمورهم التي تتعلق بهذه المصيبة يا رب. وزد لمساعديهم لهم قوتهم وصبرهم وثباتهم ظاهرة وباطنة برحمتك وجودك وكرمك فضلك يا كرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.